Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas TID Psikologi Industri akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis risiko K3 dan juga konflik pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 4 Makassar. Sebelum itu, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Rahma Putri dengan NIM akhir 214 bersama dengan rekan saya. Saya Febriana Tripaestu dengan NIM akhir 216. Saya Fernanda Asar Al-Rasyid dengan NIM akhir 220. Saya Nindya Rama Utami dengan NIM akhir 222. Materi presentasi yang akan kami bahas yaitu mengenai profil perusahaan, definisi K3 dan konflik, metode yang digunakan dalam analisis risiko K3, konflik yang mungkin timbul, serta kesimpulan dan saran. Perusahaan yang akan kami analisa risiko K3-nya merupakan salah satu sektor industri sebagai gerbang utama transportasi barang dan juga komoditas, yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Makassar. Direktur utamanya yaitu Bapak Abdul Aziz. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Desember 1992. Lokasi perusahaan ini berada di Jalan Soekarno nomor 1, Mampuwajo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada definisi dari K3 dan konflik. Untuk definisi K3 sendiri yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu definisi dari konflik itu sendiri yaitu sebuah kondisi yang terjadi ketika terdapat perbedaan, pertentangan, ketidaksepakatan atau benturan kepentingan nilai atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Lalu yang selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari studi kasus pada jasa kepelabuhan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Makassar, kami menggunakan 4 metode yang dilakukan. Metode pertama yaitu JSA atau Job Safety Analysis. JSA sendiri merupakan alat yang digunakan dalam manajemen keselamatan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap tahap pekerjaan. JSA menyoroti interaksi antara pekerja, jenis pekerjaan, peralatan, dan kondisi lingkungan kerja. Lalu yang kedua ada metode diagram Ishikawa atau biasa dikenal dengan diagram Fishbone atau Cause and Effect Diagram. Adalah alat yang digunakan untuk menentukan, mengorganisir, dan menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kejadian tertentu. Lalu untuk metode yang ketiga, kami menggunakan metode HAZOP atau Hazard and Operability Study, merupakan penelitian keselamatan yang dilakukan secara sistematis dengan pendekatan sistematik untuk mengevaluasi keselamatan dan operasional peralatan atau proses produksi yang kompleks. Lalu untuk metode yang terakhir atau metode keempat yaitu kami menggunakan metode 5Y analysis. Metode ini merupakan teknik yang efektif dilakukan untuk menentukan akar penyebab suatu masalah dengan mengajukan pertanyaan mengapa beberapa kali hingga mencapai penyebab mendalam, mengatasi gejala yang terlihat. Lalu untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada konflik yang mungkin timbul pada PT Pelindo Regional 4 Makassar. Yang pertama yaitu konflik antar Departemen Operasi dan Departemen Pemeliharaan. Konflik yang mungkin terjadi yaitu Departemen Operasi menginginkan kelancaran pada proses produksi agar mencapai target yang telah ditentukan. Departemen Operasi lebih mengutamakan produktivitas daripada keselamatan. Selanjutnya yaitu ada pekerja kontrak dan karyawan tetap, yaitu ada konflik perbedaan dalam pelatihan, budaya kerja, dan persepsi ketidakadilan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. Selanjutnya ada pekerja kontrak memiliki tingkat pelatihan keselamatan kerja yang berbeda dengan karyawan tetap. Selanjutnya yaitu adalah konflik antar Departemen Produksi dan Departemen Keselamatan. Konflik yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, Departemen Produksi sering menganggap bahwa prosedur keselamatan kerja itu menghambat produktivitas, dan Departemen Produksi lebih menganggap bahwa prosedur keselamatan sebagai hambatan yang mengurangi efisien dan produktivitas. Lalu yang terakhir ada
kontraktor dan karyawan internal. Konflik yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, kontraktor yang biasanya berasal dari luar daerah atau luar negeri memiliki standar keselamatan yang tidak sejalan dengan SOP perusahaan. Dan yang dan kontraktor lebih menekankan proyek yang sedang mereka investasikan agar cepat selesai tanpa memperhatikan kondisi keselamatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode JSA atau Job Safety Analysis. Jenis pekerjaannya yaitu pada jasa kepelabuhan. Untuk APD yang dibutuhkan diantaranya ada masker, sarung tangan, sepatu, helm kerja, dan wearpack. Fasilitas atau peralatan yang digunakan yaitu kren darat, BM forklift, head truck, dan truk kren. Selanjutnya yaitu ada jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan yang pertama ini petugas gudang persediaan, di mana kegiatannya yang pertama adalah pengarsipan, stok opnam barang, stok opnam bahan baku, membersihkan gudang. Terdapat beberapa potensi bahaya, di antaranya terkena debu, tertimpa benda, kebakaran, terkena bahan kimia. Lalu, upaya pengendalian yang dapat dilakukan, yang pertama ada rutin melakukan pembersihan gudang, yang kedua ada menggunakan peralatan safety sesuai standar. Jenis pekerjaan yang kedua yaitu petugas gedung bongkar muat. Kegiatannya yang pertama ada emisi karbon, mencatat barang gudang bongkar muat, mensortir barang gudang. Lalu untuk potensi bahaya yang mungkin terjadi yang pertama yaitu ada sesak nafas, terkena bahan kimia, penyakit pernafasan. Untuk upaya pengendalian dari metode JSA ini yaitu yang pertama menggunakan peralatan sesuai standar, menggunakan masker udara. Lalu untuk jenis pekerjaan yang ketiga yaitu foreman, di mana kegiatannya yang pertama yaitu pengaturan untuk kegiatan bongkar muat, teli blok. Yang kedua ada pengaturan untuk mengajukan bongkar muat teli sheet. Dan yang ketiga ada emisi karbon. Potensi bahaya yang mungkin terjadi yang pertama yaitu tertabrak truk atau alat berat, kaki tangan terjepit, peti kemas, dan sesak nafas. Untuk upaya pengendaliannya dalam metode JSA ini yang pertama, yaitu memasang rambu-rambu K3, memakai masker udara, bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Untuk hasil analisis JSA lainnya dapat dilihat pada slide tersebut. Lalu untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh rekan saya. Metode yang selanjutnya yaitu metode Ishikawa atau diagram fishbone, di mana masalah mendasarnya yaitu terjatuh dari kren darat. Terjatuh dari kren darat ini disebabkan oleh 4 metode. Yang pertama ada manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Nah, pada manusia itu terdapat masalah yang pertama yaitu tidak menjalankan SOP yang berlaku, terlalu menyepelekan keadaan, tidak menggunakan APD yang lengkap, tidak ada pelatihan dari perusahaan, dan kurangnya wawasan tenaga kerja pada pengoperasian kren. Selanjutnya pada metode mesin, yang pertama yaitu adalah pemeliharaan mesin kren yang buruk, kerusakan pada komponen kren, dan kapasitas angkat yang melebihi batas. Selanjutnya terdapat pada metode yang pertama yaitu penggunaan APD yang tidak tepat, selanjutnya ada kurangnya pengawasan dari perusahaan, dan yang terakhir yaitu tidak adanya sistem penguncian. Lalu masalah yang terakhir yaitu disebabkan oleh masalah lingkungan. Faktor pertamanya yaitu ada cuaca yang buruk, pencahayaan yang buruk, dan medan kerja yang tidak stabil. Metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode analisis yang ketiga yaitu HAZOP atau Hazard and Operability Study. HAZOP ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dalam fasilitas pengelolaan perusahaan dan juga menghapus sumber utama kecelakaan. Metode ini mempertimbangkan kriteria tingkat kemungkinan dan juga keparahan. Likelihood atau kemungkinan merupakan probabilitas terjadinya kecelakaan kerja yang memiliki skala 1 sampai 5, mulai dari sangat jarang, jarang, sedang, sering, dan juga sangat sering. Sedangkan konsekuens atau keparahan adalah tingkat keseriusan atau keparahan dampak yang dihasilkan dan memiliki skala 1 hingga 5, mulai dari tidak bermakna, kecil, sedang, besar, dan bencana. Dari nilai skala kemungkinan dan keparahan tersebut, maka dapat dihasilkan tabel matriks penilaian risiko seperti yang tertera pada slide tersebut. Tabel matriks tersebut didapatkan dari hasil kali antara nilai kemungkinan dan juga nilai keparahan.
Kemudian untuk tabel hasil penilaian risiko dengan metode HAZOP berisi aktivitas pekerjaan, sumber potensi, risiko, dan juga penilaian risiko yang ada L, C, dan juga SR yaitu skala risiko. Untuk uraian aktivitas yang pertama yaitu pengarsipan, stak opnam barang, stak opnam bahan bakar, dan juga membersihkan gudang. Sumber potensinya yaitu terkena debu, tertimpa benda, kebakaran, dan juga bahan kimia. Risiko yang mungkin dapat terjadi yaitu penyakit pernafasan, cedera ringan, cedera berat atau meninggal dunia, dan juga terkena bahan kimia. Untuk penilaian risikonya itu nilai L-nya sebesar 2, C-nya sebesar 2, sehingga nilai skala risikonya itu didapatkan 4. Uraian aktivitas yang kedua, uraian aktivitasnya yaitu emisi karbon, mencatat barang gudang bongkar muat, mensortir dan mensortir barang gudang. Sumber potensinya yaitu ISPA, terkena bahan kimia, dan juga terkena debu. Risiko yang mungkin terjadi yaitu sesak nafas, sakit berat atau ringan, dan juga penyakit pernafasan. Penilaian risikonya L-nya sebesar 2, C-nya sebesar 2, sehingga skala risikonya itu 4. Sedangkan untuk aktivitas yang ketiga yaitu foreman, aktivitasnya yaitu pengaturan untuk kegiatan bongkar muat, tali blok, bongkar muat, tali seat, dan juga emisi karbon. Untuk sumber potensinya sendiri, tertabrak truk atau alat berat, kaki atau tangan terjepit peti kemas, dan juga terkena ISPA. Untuk risikonya sendiri, terkena cedera berat atau ringan ataupun meninggal dunia, dan juga sesak nafas. Untuk penilaian risikonya, L-nya sebesar 4, C-nya sebesar 2, sehingga skala risikonya yaitu 8. Untuk uraian aktivitas hasil analisa dengan metode HAZOP yang selanjutnya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Untuk materi yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lalu yang selanjutnya itu ada metode 5Y. Metode 5Y yang kita ambil dari permasalahan PT ini adalah pekerja terjatuh dari kren darat. Nah, lalu kita mengidentifikasi kasus kecelakaan kerjanya apa, mengapa bisa terjatuh dari kren tersebut. Yaitu yang pertama adalah mengapa pekerja dapat terjatuh dari kren darat. Lalu yang kedua, mengapa pekerja tidak menggunakan APD. Lalu yang ketiga, mengapa pekerja merasa tidak nyaman menggunakan APD. Lalu yang keempat, mengapa tidak ada prosedur yang jelas. Nah, setelah kita mengidentifikasi kasus kecelakaan kerja diakibatkan oleh keempat ini, lalu kita menyimpulkan penyebab apa yang menimbulkan kecelakaan yang terjadi pada kren darat. Yang pertama itu karena pekerja tidak menggunakan APD yang ditentukan seperti sabuk, pengaman, dan helm pekerja. Lalu karena pekerja merasa tidak nyaman menggunakan APD atau menganggap hal tersebut merepotkan. Lalu yang selanjutnya yaitu karena APD yang disediakan tidak sesuai ukuran sehingga tidak nyaman digunakan dalam kondisi kerja yang panas dan lembab. Lalu yang selanjutnya karena tidak ada prosedur yang jelas untuk memastikan kesesuaian APD dengan setiap pekerja dengan kondisi kerja. Lalu yang terakhir yaitu karena perusahaan belum melakukan analisis resiko secara menyeluruh dan belum menyusun prosedur keselamatan kerja yang komprehensif. Lalu untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah melakukan analisa menggunakan 4 metode tersebut, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu aktivitas bongkar muat, terutama yang melibatkan alat berat, memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi akibat faktor-faktor seperti penggunaan alat berat yang tidak terawat, prosedur kerja yang tidak sesuai dengan SOP, dan kurangnya kesadaran dan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu akar permasalahan utama dari tingginya angka kecelakaan kerja adalah kurangnya kesadaran dari setiap individu pekerja akan
menekankan pentingnya keselamatan, prosedur kerja yang tidak jelas dan tidak konsisten, serta kondisi peralatan yang tidak terawat. Yang ketiga yaitu konflik yang terjadi antara departemen, pekerja dan kontraktor, dikarenakan adanya perbedaan persepsi, kepentingan, dan kurangnya koordinasi. Kesimpulan yang keempat yaitu penerapan dari Job Safety Analyst atau JSA, HAZOP, metode 5Y, dan diagram Ishikawa atau Fishbone sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko terkait keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu budaya keselamatan yang perlu dibangun di seluruh organisasi, terutama dalam perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Selanjutnya dapat kita berikan saran yang pertama yaitu melakukan pelatihan yang komprehensif baik untuk seluruh pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut maupun kontraktor yang harus mengikuti pelatihan keselamatan kerja secara berkala. Yang kedua yaitu menyediakan APD yang memadai sesuai dengan standar keselamatan kerja dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi APD yang digunakan. Yang ketiga yaitu memperbaiki prosedur kerja secara berkala untuk memastikan keamanan dan efisiensi dengan cara melibatkan pekerja dalam proses revisi untuk mendapatkan masukan dari mereka. Yang keempat yaitu melakukan pemeliharaan peralatan secara rutin dan memastikan peralatan selalu dalam kondisi baik dan sesuai standar. Yang kelima yaitu menganalisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya baru dan perubahan risiko yang mungkin dapat terjadi. Dan saran yang terakhir yaitu menginvestigasi kecelakaan secara menyeluruh terhadap setiap kecelakaan untuk mengidentifikasi akar dari penyebab dan mencegah terulangnya kejadian atau kecelakaan kerja serupa. Demikian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.